Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Baik-baik saja bukan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Ada sebuah pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri pada kesempatan kali ini. Nama saya Dea Romdon. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai teks laporan percobaan. Sebelumnya, apakah teman-teman di rumah pernah mendengar mengenai sebuah teks laporan percobaan atau pernah melakukan sebuah percobaan? Pada saat ini atau pada era ini, masyarakat di seluruh dunia tengah digemparkan dengan menyebarnya virus corona. Banyak para ahli, peneliti, cendekiawan, dan mahasiswa berlomba-lomba untuk menemukan vaksin guna membasmi virus corona ini. Banyak para ahli yang melakukan penelitian dan percobaan dalam menangani kasus saat ini. Lalu, apa sih kaitannya antara teks laporan percobaan yang akan kita pelajari saat ini dengan peneliti yang melakukan penelitian membasmi virus corona ini? Sebelum membahas lebih jauh mengenai teks laporan percobaan dan peneliti yang melakukan sebuah penelitian, diharapkan setelah pembelajaran ini teman-teman bisa mengetahui atau memahami apa pengertian dari teks laporan percobaan. Kemudian teman-teman bisa mengetahui struktur dan bisa menyusun sebuah teks laporan percobaan. Kemudian teman-teman bisa beroleh manfaat dari apa yang saya sampaikan pada saat ini. Sebelum lebih jauh membahas mengenai langkah-langkah saat kita menyusun sebuah teks laporan percobaan, alangkah enaknya kalau kita memahami dasarnya dulu. Pertama, dari penelitian. Nah, sesuai yang telah saya kaitkan tadi pada awal pembicaraan bahwa ada teks laporan percobaan dan ada peneliti yang melakukan penelitian. Nah, menurut beberapa pendapat, teks laporan percobaan adalah sebuah teks laporan yang disusun oleh peneliti atau ahli yang melakukan sebuah percobaan. Jadi itu pertama pengertiannya. Kemudian apa sih tujuan disusunnya sebuah laporan percobaan? Yakni guna menyampaikan informasi yang didapat pada saat seorang peneliti atau seseorang atau kelompok melakukan sebuah percobaan. Jadi ada informasi yang didapatkan kemudian disampaikan dalam sebuah teks laporan percobaan yang disusun secara sistematis. Selanjutnya, setelah kita memahami dasar pengertian dan juga tujuannya, ada langkah-langkah saat kita menyusun sebuah teks laporan percobaan. Tapi saat menyusun langkah-langkah, tentunya dalam sebuah teks laporan percobaan ada struktur yang membangun teks laporan percobaan itu sendiri. Pertama, ada tujuan. Nah, dalam menyusun teks laporan percobaan ada tujuan yang harus jelas. Pada saat teman-teman melakukan atau menyusun sebuah teks laporan percobaan, apa sih tujuan dari adanya atau melakukan percobaan tersebut? Teman-teman harus mencantumkan dalam sebuah tujuan. Kemudian ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Artinya teman-teman perlu paham bahwa dalam strukturnya ada alat dan bahan yang nantinya akan teman-teman lakukan dalam melakukan sebuah percobaan. Kemudian ada langkah-langkah yang digunakan. Pada saat teman-teman menyusun sebuah langkah-langkah teks laporan percobaan, ini perlu disusun secara detail, sistematis dari awal sampai akhir supaya apa atau informasi yang kita sampaikan kepada pembaca atau penerima laporan itu bisa dipahami secara utuh. Kemudian setelah ada tujuan, alat dan bahan, tentunya ada hasil dari percobaan atas apa yang telah teman-teman lakukan di langkah-langkah. Maka perlu dicantumkan apa sih hasilnya, baik atau buruk, berhasil atau tidak tepatnya pada saat kita melakukan sebuah percobaan. Kemudian sampailah pada sebuah kesimpulan. Jadi ada beberapa struktur yang wajib isi pada saat teman-teman melakukan sebuah teks laporan percobaan. Pertama, ada tujuan yang jelas, kemudian ada alat dan bahan yang digunakan, kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan, kemudian ada hasil yang diperoleh pada saat melakukan percobaan, dan sebuah kesimpulan.
untuk membahas atau memahami lebih jauh mengenai teks laporan percobaan, berikut ada contoh dari saya. Nah, di sini pertama tentunya ada tadi tujuan yang harus jelas, apa tujuan dari adanya proses percobaan tersebut. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan, dibuat secara terpisah alat dan bahannya, dibuat secara rinci. Kemudian ada langkah-langkah yang tadi saya kemukakan harus rinci dari awal sampai akhir untuk memperjelas informasi yang audiens atau penerima atau pembaca menerima informasi yang jelas. Kemudian ada hasil dari percobaan, berhasil atau tidaknya, kemudian ada sebuah kesimpulan. Nah, untuk memahami lebih jauh dan melakukan sebuah perkembangan atau pengembangan dari sebuah teks laporan percobaan, ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan pada saat menyusun sebuah teks laporan percobaan. Nah, nantinya teman-teman bisa melakukan atau menulis sebuah laporan percobaan. Pertama ada istilahnya struktur yang tadi. Jadi pada saat menyusun sebuah teks laporan percobaan, teman-teman perlu memperhatikan struktur yang tadi. Jadi harus ada tujuannya, ada alatnya, ada alat bahannya, ada langkah-langkahnya, ada tujuannya, ada, kemudian kesimpulannya pun harus ada. Kemudian harus memperhatikan struktur kaidah kebahasaan dalam menyusun teks laporan percobaan, karena berbeda antara kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan dengan teks laporan yang lainnya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan teks laporan percobaan. Untuk bisa membahas lebih jauh mengenai kebahasaan teks laporan percobaan, nanti kita akan bahas di dalam video selanjutnya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap stay di rumah saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.